Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Wahidah, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas E. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan hadis untuk memenuhi salah satu syarat UTS mata kuliah hadis dengan dosen pengampu Ibu Hajah Yuliani Khalifiyah MPD. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang keimanan. Iman artinya yakin atau meyakini bahwa segala sesuatu itu memang nyata adanya atau benar. Contohnya beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir ini selalu beriringan dengan iman kepada Allah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Hadis tentang hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas menunjukkan betapa eratnya hubungan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dengan demikian, kesempurnaan dalam mengimani Allah sangat tergantung juga dengan mengimani adanya hari akhir. Materi yang kedua tentang persaudaraan. Salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah menjalin persaudaraan yang kokoh dan harmonis. Tanpa persaudaraan, kehidupan manusia akan selalu diwarnai dengan pertikaian, pertengkaran, dan perpecahan. Dengan kata lain, persaudaraan adalah pertalian persahabatan yang sangat dekat, bagaikan antara adik dan kakak, seayah atau seibu. Dalam Islam mengajarkan bahwa persaudaraan sangatlah penting. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah Nabi memberikan pesan untuk menganjurkan agar sesama muslim harus senantiasa menjaga persaudaraan mereka. Hadis tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Yahya bin Bukairin haddatsana Laisu an Uqailin an Ibni Sihab anna Saliman akhbarahu anna Abdullahi bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurobati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari 2262. Maksud dari persaudaraan orang muslim dengan muslim lainnya yaitu kokohnya pertalian antara mereka seperti layaknya persaudaraan sekandung yang mengakibatkan terpupuknya rasa mencintai, saling tolong-menolong, dan upaya memberikan yang terbaik dan mencegah yang dapat mendatangkan mudorot. Sebagai konsekuensinya, tidak menzaliminya berarti mengabaikan
haknya baik menyangkut keamanan jiwa, harta benda maupun kehormatan, didasari unsur kesengajaan atau tidak. Perbuatan zalim hukumnya mutlak haram. Dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang telah melarang perbuatan zalim tersebut. Selanjutnya tentang ikhlas beramal. Ikhlas adalah mengesahkan Allah yang berhak dalam berniat melakukan ketaatan, bertujuan hanya kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Hadis tentang ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas penjelasannya yaitu niat sebagai syarat sah ibadah. Niat menjadi salah satu rukun dari ibadah. Oleh karena itu tidak sah ibadah tersebut apabila tidak disertai niat. Sedangkan niat dalam masalah ibadah yang menjadi wasilah perantara. Yang kedua, niat merupakan pembeda antara ibadah dengan adat. Sebagai contohnya, mandi dapat dilakukan untuk menghilangkan hadas, tetapi mandi juga dapat dilakukan sebagai kebiasaan adat. Yang terakhir, niat merupakan pembeda tingkatan-tingkatan ibadah. Misalnya, seorang yang mengeluarkan uang sebesar Rp100.000 untuk amal Rp100.000 untuk zakat mal, dalam waktu yang sama dia pun mengeluarkan uang Rp100.000 untuk sumbangan ke masjid. Dalam hal ini zakat mal hukumnya wajib, sedangkan sumbangan untuk membangun sumbangan ke masjid dinilai sebagai sedekah yang hukumnya sunnah, padahal nilai hukumnya sunnah. Yang keempat, tentang akhlak terpuji. Pentingnya dalam kejujuran. Jujur adalah mengatakan sesuatu apa adanya, atau perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji mahmudah. Jujur juga disebut dengan benar, memberikan sesuatu yang benar atau sesuatu dengan kenyataan. Hadis jujur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umamatam Balihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun bi baitin fi rabdil jannati liman taraka lima ro'a wa in kana muhiqan wa bi batin fi wasatil jannati liman tarakal kaziba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khulaqu. Rawahul Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin satu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Hadis ini menerangkan tiga perilaku penting mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Ketiga perilaku tersebut yaitu orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan orang yang baik budi pekertinya. Materi selanjutnya yaitu tentang akhlak tercela. Larangan berburuk sangka kepada kaum muslimin tanpa adanya keterpaksaan. Di antara ajaran Islam dalam bermuamalah dengan manusia agar selalu berprasangka baik kepada orang lain. Hal ini termasuk akhlak yang mulia, karena dengan kita berprasangka baik kepada orang lain, maka kita akan menjaga diri dari mencari-cari keburukan dan kesalahannya.
juga menjaga diri dari membicarakan aibnya serta tidak menuduhnya dengan tuduhan dusta, sehingga memberikan efek ketenangan dan keamanan bagi hati serta menghindarkan timbulnya kebencian. Hadis tentang berburuk sangka. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wa dhanna fa innal dhanna a'zabul hadisi wala tahassasu wala tajassasu wala tanajasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Rawahul Bukhari. Artinya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya cerita atau berita. Janganlah menyelidiki, janganlah memata-matai hal orang lain, janganlah tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan saling menghasut, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan Imam Bukhari 78 Kitab Adab. Buruk sangka adalah menyangka seseorang berbuat kejelekan atau menganggap jelek tanpa adanya sebab yang jelas yang memperkuat sangkaannya. Orang yang melakukannya berarti telah berbuat dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran. Berburuk sangka dinyatakan Nabi sebagai sedusta-dustanya ucapan. Apalagi kalau berburuk sangka tersebut terhadap masalah akidah yang harus diyakini apa adanya. Buruk sangka dalam hal ini adalah haram hukumnya. Yang terakhir tentang larangan menimbun dan monopoli. Menimbun dan monopoli adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis karena disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar. Hadis tentang larangan menimbun barang kebutuhan pokok. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'mari bin Abdillahi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khati'un. Rawahul Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang menimbun barang melainkan ia berdosa karenanya. Hadis riwayat Muslim. Menimbun yang diharamkan oleh Islam ialah menumpuk kebutuhan pokok manusia dan tidak menjual sambil menunggu sampai harga barang di pasaran menjadi naik. Dengan disekapnya kebutuhan pokok itu, maka barang-barang tersebut hilang di peredaran. Padahal rakyat sangat membutuhkannya. Setelah situasi sudah mencapai ke taraf ini, maka para penimbun dan tengkulak-tengkulak akan menjual barang-barangnya dengan harga tinggi. Tentu saja akibat ulah mereka, maka beban yang harus dipikul oleh rakyat makin bertambah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan perbuatan ini dan perdagangan semacam ini tidak dihalalkan menurut pandangan Islam. Mungkin cukup sekian pemaparan hadis yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan atau pelafalan hadis, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.